Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Agustin dengan NIM 212111372, mata kuliah Fikih Siasah dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 3C, dosen pengampu Bapak Danu Arisetianto, S.SY.M.H. Di sini saya akan membahas tentang pemikiran Mu'tazilah. Yang pertama, sejarah lahirnya aliran Mu'tazilah. Secara teknis, istilah Mu'tazilah merujuk pada dua golongan. Yang pertama, golongan pertama muncul sebagai respon politik murni. Golongan ini tumbuh sebagai kaum netral politik, khususnya dalam arti bersikap lunak dalam menangani pertentangan antara Ali bin Abi Thalib dan lawan-lawannya, terutama Muawiyah, Aisyah, dan Tahlah dan Abdullah bin Zubair. Golongan ini yang mula-mula disebut kaum Mu'tazilah karena mereka menjatuhkan diri dari masalah pertikaian khilafah. Kelompok ini bersikap netral tanpa stigma teologi. Yang kedua, golongan kedua muncul sebagai respon persoalan teologi yang berkembang di kalangan Khawarij dan Murji'ah. Akibat adanya peristiwa takhim, golongan ini muncul karena mereka berbeda pendapat dengan golongan Khawarij dan Murji'ah tentang pemberian kasus status kafir terhadap pelaku dosa besar. Yang kedua, ajaran dasar teologi Mu'tazilah. Ada 5. Yang pertama, At-Tauhid. At-Tauhid atau pengesaan Tuhan merupakan prinsip utama dan intisari dalam ajaran Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah dikatakan ahli tauhid karena mereka berusaha semaksimal mungkin mempertahankan prinsip ketauhidannya. Yang kedua, itu ada al-adlu atau keadilan. Ajaran dasar Mu'tazilah yang kedua adalah al-adlu yang berarti Tuhan Maha Adil. Adil merupakan hal untuk menunjukkan kesempurnaannya. Karena Tuhan Maha Sempurna, Dia pasti Maha Adil. Yang ketiga, al-wadu wal wa'id, janji dan ancaman. Prinsip janji dan ancaman yang difahamkan kaum Mu'tazilah adalah untuk membuktikan keadilan Tuhan sehingga manusia dapat merasakan balasan Tuhan atas segala perbuatannya. Yang keempat, al-manzilah bain al-manzilatain, tempat di antara dua tempat. Posisi menengah bagi orang mukmin yang telah melakukan dosa besar selain dosa musyrik, maka orang tersebut ditempatkan satu tempat di antara dua tempat, yaitu antara mukmin dan kafir. Yang kelima, amar ma'ruf nahi munkar, atau menyuruh kebaikan dan melarang keburukan. Ajaran dasar yang kelima adalah amar ma'ruf nahi munkar. Ajaran ini menekankan manusia untuk berpihak kepada kebenaran dan kebaikan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari keimanan seseorang. Pengakuan keimanan harus dibuktikan dengan perbuatan baik, dengan menyuruh orang berbuat baik dan mencegah dari kejahatan. Selanjutnya, tokoh-tokoh Mu'tazilah. Yang pertama, Wasil bin Atta, dilahirkan di Madinah tahun 70 Hijriah. Ia pindah ke Basrah untuk belajar dan berguru dengan ulama besar yang masyhur, yaitu Hasan al-Basri. Tokoh selanjutnya yaitu Abu Husail al-Arraf, lahir tahun 135 Hijriah. Ia berguru kepada Utsman al-Tawil atau murid Wasil bin Atta. Ia merupakan generasi kedua Mu'tazilah yang kemudian mengintroduksi dan menyusun dasar-dasar paham Mu'tazilah yang disebut dengan Usulul Kamzah. Ia merupakan orang yang meletakkan dasar pertama bagi pertumbuhan aliran kalam, menyelaraskan akal dengan wahyu dan tetap menempatkan wahyu pada kedudukan primer. Dan tokoh selanjutnya adalah Al-Jubai. Al-Jubai berguru kepada Al-Syahham, salah seorang murid Abu Husail. Ia mempunyai pola pikir yang tidak jauh berbeda dengan tokoh-tokoh Mu'tazilah lainnya, yakni mereka mengutamakan akal dalam menemani dan memecahkan persoalan teologi.
Dan yang terakhir yaitu Az-Zamakhsyari. Ia lahir pada tahun 467 Hijriah. Ia belajar di beberapa negara dan pernah bermukim di Tanah Suci dalam rangka belajar agama. Ia banyak menggunakan waktunya untuk menyusun kitab tafsir Al-Kasyaf yang berorientasi pada paham Mu'tazilah. Namun demikian, kitab tafsir karya beliau tidak hanya digunakan di kalangan Mu'tazilah saja. Di samping menyusun kitab tafsir, beliau juga menyusun buku tentang balaghah dan bahasa lainnya. Selanjutnya, pemikiran-pemikiran aliran Mu'tazilah. Yang pertama, tentang status pelaku dosa besar. Orang ini dikatakan tidak mukmin dan tidak kafir, tetapi fisik dan ditempatkan tidak di surga dan tidak di neraka, tetapi menempati satu tempat di antara dua tempat yang dikenal dengan satu dasar dari ajaran Mu'tazilah, yaitu manzilah, bain al-manzilatain. Menurut Mu'tazilah, yang termasuk dosa besar adalah segala perbuatan yang ancamannya disebutkan secara tegas dalam nas. Sedangkan dosa kecil adalah sebaliknya, yaitu segala ketidakpatuhan yang terancam tidak tegas dalam nas. Yang kedua, tentang iman dan kufur. Mu'tazilah tidak menentukan status dan predikat yang pasti bagi pelaku dosa besar, apakah tetap mukmin atau telah kafir, kecuali dengan sebutan yang sangat terkenal dengan manzilah bain al-manzilatain. Setiap pelaku dosa besar menduduki posisi tengah di antara posisi mukmin dan posisi kafir. Yang ketiga, tentang perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Dan yang keempat yaitu tentang sifat-sifat Allah. Menurut Mu'tazilah, Tuhan tidak memiliki sifat yang ada pada zatnya. Sebuah sifat yang dikatakan itu melekat pada zatnya. Dan yang kelima adalah tentang kehendak mutlak Tuhan dan keadilan Tuhan. Aliran kalam rasional yang menekankan kebebasan manusia cenderung memahami keadilan Tuhan. Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan itu adil dan tidak mungkin berbuat zalim. Dengan demikian, manusia diberikan kebebasan untuk melakukan perbuatan tanpa ada paksaan sedikit dari Tuhan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.